warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zarifah Ami Afif dengan NIM 2212111094. Nah, saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya buat belajar bareng tentang apa sih itu jurnalis. Baik, jurnalistik sendiri mempunyai sinonim pers atau the press. Nah, jurnalistik adalah kata serapan dari jurnalistik atau journalism yang mana keduanya merupakan bahasa Inggris yang artinya kewartawanan. Nah, menurut KBBI, jurnalistik sesuatu yang menyangkut tentang kewartawanan dan persurat kabaran. Jurnalistik adalah aktivitas atau profesi penulisan untuk surat kabar, majalah, atau situs web berita atau menyiapkan berita untuk disiarkan. Nah, produk utama jurnalistik adalah berita. Aktivitas jurnalistik yang utama adalah meliput dan memberitakan sebuah peristiwa melalui rumus baku berita 5W plus 1H. Yang mana 5W plus 1H ada yang pertama how. How itu menggambarkan bagaimana proses kejadian, siapa yang terlihat, what, apa yang terjadi, when, kapan terjadinya, where, di mana tempat kejadiannya, dan why, mengapa terjadi. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini akan membahas teknik menulis berita. Nah, sebelum kita membahas teknik, kita harus tahu apa sih berita itu. Nah, secara sederhana, berita itu diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti isu-isu, public figure, rencana-rencana pemerintah, dan lain-lain. Nah, yang pasti berita harus selalu fakta, tidak boleh dari imajinasi, karangan, angan-angan, dan sebagainya. Meskipun tidak semua fakta bisa menjadi berita, namun semua berita sudah pasti fakta. Nah, kelaikan berita menurut Hartshub and O'Neill ada 10. Yang pertama, the power elite yang merupakan peristiwa yang mengenai tentang elit atau penting, termasuk pula lembaga. Yang kedua ada celebrity yang merupakan peristiwa tentang orang terkenal seperti artis, aktor, dan lain-lain. Yang ketiga ada entertainment atau peristiwa yang berhubungan dengan bisnis dan hiburan. Yang keempat ada surprise yang mana peristiwa yang terjadi itu unik dan mengagetkan. Yang kelima ada bad news yang menggambarkan tentang tragedi atau hal buruk seperti bencana alam, kebakaran, dan lain-lain. Yang ketujuh ada good news yang merupakan peristiwa positif atau kabar gembira. Yang selanjutnya ada magnitude atau terkait efek yang ditimbulkan. Lalu ada relevansi yang peristiwa yang relevan serta berkaitan dengan khalayak. Yang kesembilan ada follow up yang merupakan peristiwa terhadap subjek atau orang terkait kejadian yang sudah diberitakan sebelumnya. Nah, yang terakhir teman-teman ada media agenda yang mana media agenda ini menggambarkan tentang peristiwa yang diberitakan atau diagendakan oleh media tersebut, teman-teman. Baik, sekarang masuk ke teknik penulisan berita yang mana ada 3 macam. Yang pertama straight news, soft news, dan future. Nah, apa sih straight news itu? Straight news itu merupakan berita yang to the point, berita yang sifatnya langsung, produk berita harus sesuai fakta. Nah, rumus-rumus straight news ada 5. Yang pertama angel yang paling kuat dijadikan lead. Yang kedua ada lead yang memuat unsur 5W plus 1H jika memungkinkan. Yang ketiga unsur terkuatnya biasanya what. Yang keempat angel-angel lain menjadi bodi berita dan penutup. Dan yang terakhir ada yang namanya rumus piramida terbalik. Kenapa dinamakan rumus piramida terbalik? Ya karena bentuknya seperti piramida namun terbalik. Nah, yang bagian atas dari piramida terbalik itu ada title. Title itu merupakan judul dari berita. Bawahnya ada lead yang merupakan inti berita yang sangat penting, yang mana lead tersebut mengawali berita dan inti berita. Lalu bawahnya lagi ada body yang merupakan unsur yang penting juga dalam penulisan berita karena isinya merupakan pelengkap informasi yang digunakan untuk melengkapi lead. Nah, yang terakhir itu ada leg yang merupakan bagian yang kurang penting dari berita. Nah, piramida terbalik itu disusun dari yang terpenting hingga yang kurang penting. Piramida terbalik juga menguntungkan redaktur yang mengedit berita dan para pembaca tentunya. Nah, yang kedua ada soft news, sama dengan straight news namun beritanya lebih lunak. Unsur 5W plus 1 hanya tetap ada, memerlukan disiplin penulisan setara dengan straight news. Nah, jika pembaca tersentuh, tulisan soft news bisa dibilang
berhasil. Nah, gaya penulisan menarik mulai dari sisi paling penting dari berita to the point beritanya, menyajikan informasi secara rinci dan deskriptif, dan beri arahan kepada pembaca untuk berimajinasi. Yang terakhir ada future, yang mana tulisannya sangat lentur, sangat menggugah rasa kemanusiaan. Tulisan ini tidak terkait dengan 5W+1H, menggunakan pendekatan atau bahasa sastrawi, dan alur tulisannya mudah diikuti, serta tulisan ini harus berdasarkan fakta. Nah, bagaimana sih cara kita bisa menulis berita? Yang pertama pastinya kita banyak membaca ya teman-teman, banyak berlatih, banyak mencoba, banyak menulis, dan kemauan tinggi juga menjadi salah satu penting juga dalam menulis berita, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian aja dari Zari. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.